Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, apa kabar di hari ini? Semoga semuanya selalu baik-baik saja ya teman-teman. Nah, hari ini saya sedang melakukan penyiraman ya teman-teman untuk anggrek-anggrek saya. Nah, dan ini semaian-semaian ya teman-teman. Karena seperti yang sudah saya bilang ya, jadi anggrek saya itu masih kecil-kecil sekali ya. Karena memang saya baru merawat anggrek ini, jadi belum ada 1 tahun, belum pas banget 1 tahun ya teman-teman. Nah, ada banyak yang bertanya mengenai penyiraman, harusnya berapa hari sekali sih untuk penyiraman gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya apa yang orang lain terapkan untuk tanaman hiasnya, untuk anggrek khususnya ya, tidak bisa kita terapkan dengan tanaman kita gitu. Nah, ini anggrek capra teman-teman, kecil, imut-imut, cakep. Dan saya sedikit kesulitan untuk merawat anggrek ini teman-teman. Kalau ada yang sukses merawat anggrek ini, tolong komen di bawah ya, kasih tahu saya. Jadi teman-teman, kalau saya menyiram anggrek itu setiap hari teman-teman, kecuali ada hujan. Jadi kalau ingin anggreknya gemuk ya, tidak keriput-keriput, maka siramlah anggreknya itu setiap hari. Tapi dengan catatan medianya yang poros ya teman-teman. Jadi begitu disiram, si air itu langsung turun. Nah, ini semaian saya. Maka anggrek kita akan gemuk karena cukup air. Jangan sampai si akar itu mengalami kekeringan ya teman-teman. Untuk melakukan penyiraman setiap hari yang seperti saya lakukan ini, teman-teman harus perhatikan untuk sinar mataharinya ya teman-teman. Jadi jangan asal ikutin deh gitu kan, orang menyiram setiap hari maka ikutan. Karena anggrek orang lain itu misalnya subur-subur, maka kita ikutin. Atau orang lain nyiramnya seminggu sekali, maka kita ikutin seminggu sekali. Sebenarnya itu tidak bisa ya teman-teman. Apa yang diterapkan pada orang lain yang biasa dilakukan belum tentu cocok untuk kita terapkan pada tanaman kita. Karena penyiraman juga bukan hanya asal menyiram ya teman-teman, tapi harus disesuaikan dengan kondisi penempatan ya. Selain media poros itu tadi yang saya bilang, jadi untuk penempatannya juga harus disesuaikan. Jadi ketika teman-teman mau menyiram anggreknya setiap hari, itu penempatannya untuk cahaya mataharinya ya harus tepat juga. Jadi simpanlah anggreknya di tempat yang kena cahaya matahari setengah hari ya teman-teman. Saya ambil yang pagi sampai tengah hari. Jadi karena sinar matahari pagi itu bagus ya teman-teman untuk pertumbuhan anggrek ya, untuk pertumbuhan tanaman gitu. Jadi kalau si anggrek itu mendapatkan sinar matahari pagi sampai tengah hari, dia akan cepat bertunas ya, cepat gemuk, cepat beranak gitu. Jadi kalau kita menyiram setiap hari, mataharinya kurang, maka anggrek itu akan busuk teman-teman. Kalau saya ini menempatkannya yang kena sinar matahari setengah hari ya. Saya menyimpannya di belakang rumah teman-teman. Jadi kalau sudah siang, dia terhalang oleh bangunan, bayang-bayang bangunan rumah atau bayang-bayang pohon ya, kalau misalnya ada pepohonan. Tapi kalau teman-teman
menyimpannya di bawah paranet, nah itu bisa seharian teman-teman ya. Panasnya gitu, mendapatkan sinar mataharinya boleh seharian, tidak apa-apa, dia tidak akan gosong ya. Karena dengan paranet ini jadi sinar matahari itu tidak full ya, hanya 50-70% tergantung ketebalan paranet. Sebenarnya sih bisa teman-teman untuk pulsan pulren tanpa naungan apapun ya teman-teman. Tapi itu untuk perawatannya, untuk pemupukan itu sedikit ekstra ya teman-teman. Supaya si daun itu tidak mudah rontok dan juga tidak menguning ya teman-teman. Kalau mau anggreknya tetap hijau ya, tidak cepat rontok. Ada banyak kok yang merawat anggrek dengan pulsan pulren ya. Tapi setahu saya beliau-beliau itu menyiramnya aja sehari sampai 2 kali ya, pagi dan sore. Dan juga untuk nutrisi pemupukannya itu juga ekstra ya, wajib mendapat pupuk ya. Beda dengan anggrek yang penempatannya tidak terlalu panas ya teman-teman. Jadi penyiramannya tidak harus sehari 2 kali, dan juga untuk pemupukannya bisa ya asal aja gitu teman-teman, bahkan tidak dipupuk pun si anggrek itu bisa tumbuh. Jadi teman-teman, selain penempatan, kita juga harus meninjau media ya. Jadi banyak faktor untuk merawat anggrek, untuk cara penyiramannya. Media yang poros itu untuk dipot menggunakan arang ya teman-teman, dan dikasih sedikit sabut gitu untuk menjaga kelembaban. Jadi dengan media ini kita bisa menyiramnya setiap hari teman-teman, dengan kapasitas sinar matahari yang seperti tadi udah saya jelaskan ya teman-teman. Dan memang kalau anggrek itu janganlah sampai dia mengalami kekeringan akarnya. Karena kalau akarnya mengalami kekeringan, maka dia akan sakit ya teman-teman, dan si daunnya itu cepat rontok, batangnya keriput, dan sangat sulit untuk menambah tunas baru ya teman-teman, anak gitu. Jadi akan sangat sulit menumbuhkan keki ya teman-teman kalau si anggrek itu sering kekeringan akarnya. Nah jadi kalau akar yang sehat itu kalau disiram, dia akan berubah jadi warnanya hijau dan ujung-ujungnya mengkilap. Tapi ada juga yang karakter akar merah ya teman-teman. Ketika disiram, nah dia walaupun akarnya merah kayak coklat gini, ujung-ujungnya tetap mengkilap ya. Jadi tidak semua akar anggrek itu hijau ya. Kalau karakter merah itu putih dan ujungnya kemerahan dan dia mengkilap, itu akar yang sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Itulah jawaban saya untuk mengenai penyiraman ya. Jadi kita harus menyesuaikannya, tidak bisa menerapkan apa yang orang lain kerjakan dalam cara merawat anggrek terhadap tanaman kita ya. Jadi kita harus tahu dulu alasan-alasan dari kenapa orang merawat anggrek seperti itu, dan semuanya itu
ada alasannya ya, seperti untuk masalah penempatan dan media. Baiklah sahabat anggrek, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya. Dan untuk yang baru, tolong bantu like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.